Pemirsa, sempat ditinggalkan selama sektor pariwisata mengalami lonjakan drastis di Nusa Lembongan Klungkung, Bali. Ternyata rumput laut kini selamatkan nasib warga Nusa Lembongan selama pandemi COVID-19. Bersama saya Jota Pakan Selobi Omnivora, inilah informasi untuk Anda. Pemirsa, pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 berimbas langsung pada melemahnya penghidupan warga Nusa Lembongan yang membuatnya kembali beralih menjadi petani rumput laut. Dahulu, rumput laut merupakan andalan warga Nusa Lembongan, Bali. Seiring melesatnya pariwisata semenjak tahun 2008 ketika penyeberangan ke pulau ini semakin sering, warga banyak yang beralih ke sektor pariwisata. Namun semenjak akhir Maret 2020, saat Nusa Lembongan tidak lagi dikunjungi wisatawan, warga Nusa Lembongan kembali melirik rumput laut. Dibantu beberapa lembaga sosial masyarakat dan pemerintah daerah, sebagian besar warga terjun ke laut untuk menanam, merawat, dan memanen rumput laut itu. Simak perjalanan kami ke Nusa Lembongan, Bali. Baik pemirsa, kita melintasi Yellow Bridge Nusa Lembongan. Iya, sebelum Maret 2020, jembatan kuning ini adalah penghubung utama Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Setiap wisatawan tidak akan pernah melewatkan mengambil foto di tempat ini. Namun kini, ratusan warga yang berada di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali ini kembali beralih pekerjaan menjadi pembudidaya rumput laut selama masa pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya sektor pariwisata begitu menjanjikan di Nusa Lembongan, Bali. Akan tetapi, menghadapi pandemi COVID-19, warga Nusa Lembongan pantang menyerah. Kondisi ekonomi warga di Nusa Lembongan kali ini semakin membaik karena mulai mengolah rumput laut sebagai mata pencaharian. Hampir semua orang kehilangan pekerjaannya, terutama pekerja pariwisata. Namun, eksistensi rumput laut di Nusa Lembongan menjadi suatu pilihan dan ditata dengan baik. Pembudidayanya tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, melainkan juga ada yang berasal dari kalangan remaja. Untuk luasan kelola, per satu kepala keluarga hanya diperbolehkan 20 are dan tidak boleh lebih. Tetapi sejauh ini, rata-rata pembudidaya mengelola 10 hingga 15 are untuk jumlah petani sekitar 500 kakak di Nusa Lembongan. Dalam satu minggu minimal, masing-masing pembudidaya rumput laut memperoleh 60 kg yang dijual kepada pengepul dengan harga per kilonya Rp12.000. Adapun jenis rumput laut yang dibudidayakan di Nusa Lembongan yaitu kotoni atau rumput laut merah. Rumput laut ini biasanya digunakan untuk bahan kosmetik, kapsul, jajanan ringan, dan diolah menjadi produk lainnya. Pemirsa, saat sekarang ini saya berada di Nusa Lembongan dan sedang menghadapi bulung-bulung yang langsung saya lihat dari rumahnya. Memang di Nusa Lembongan ini, lihat, begitu cantik dan ini kenyal-kenyal sekali layaknya agar-agar. Entah mengapa bulung-bulung ini harus dijemur dulu sebelum mungkin dijual ataupun dikonsumsi. Kita tanya yuk alasannya kenapa. Ini bulungnya panennya berapa hari? 15 hari. 15 hari, Iya. kata mbaknya. Berarti cara nanamnya itu seperti apa biar ngasih bulung ini? Diikat di talinya ini. Oh, ini tali-tali ini terus diapain, diikat? Oh, seperti ini. Iya. Satu-satu gitu apa gimana? Iya, satu. Berarti satu begini. Satunya ini. Oh, satu seperti ini, Iya. satu gerombolan seperti ini, diikat pada talinya, begitu? Ini. Iya, satu-satu. Satu-satu. Habis itu dia jadi berapa? Tergantung. Kalau misalnya musimnya baik, jadinya besar banget. Oh, besar banget. Berarti yang segini itu jadinya bakal besar banget. Iya. Kira-kira kali berapanya ini? 3 kayaknya. Kali 3-nya. Dan 15 hari panen. Iya.
15 hari panen dengan bibit yang sebegini diikat-ikat lewat tali plastik seperti ini. 15 harinya ini kali 3. Berapa sih harga per kilonya? Kurang tahu kayak 12 ya. 12.000. Jadi kalau modalnya berapa nih kalau segini nih? Kalau sekilonya modalnya berapa? Apa ya, kurang tahu. Kurang tahu ya. Berarti pemirsa, yang namanya bulung ini dia akan memutih ketika terus dijemur. Seperti itu. Baru tahu saya, dan hasilnya akan begini kalau dijemur beberapa hari. Oke? Adapun yang membedakan rumput laut atau bulung Nusa Lembongan dengan rumput laut lain yaitu dari segi budidayanya menggunakan sistem tanam dasar dan petakan. Diharapkan budidaya rumput laut ini dapat berkembang menjadi agrowisata sekaligus. Kegiatan agro-ekowisata yang ditawarkan berupa budidaya komoditas rumput laut yang mengajarkan bagaimana cara membudidayakan rumput laut dan membuat souvenir berbahan rumput laut. Rumput laut sendiri adalah tumbuhan laut yang tidak memiliki akar, namun akan mudah hidup pada substrat seperti pada karang laut yang telah mati, pasir, kayu, bahkan pada kulit kerang yang telah mati. Gulma laut ini memang bisa hidup dengan baik di alam laut, terutama pada perairan dangkal hingga sampai kedalaman 200 meter. Rumput laut lebih dikenal sebagai tumbuhan gulma laut atau ganggang laut. Vegetasi jenis ganggang ini memang sangat cocok untuk wilayah pesisir seperti pantai di Nusa Lembongan Kelungkung. Kawasan pariwisata Pantai Nusa Lembongan yang memiliki ekosistem terumbu karang termasuk kawasan ini akan cocok untuk habitat rumput laut itu sendiri. Mendapatkan sinar matahari yang cukup juga dari perairan tropis hingga dingin. Berikut ini adalah khasiat yang luar biasa dari rumput laut. 1. Mencegah kanker. Mengkonsumsi rumput laut yang kaya akan kandungan serat, selenium, dan seng dapat mereduksi estrogen. Padahal level estrogen dalam tubuh yang terlalu tinggi disinyalir dapat memicu timbulnya kanker. Penelitian yang dilakukan terhadap penderita kanker di Amerika Serikat menunjukkan bahwa wanita yang melakukan diet ketat dengan mengkonsumsi serat tinggi dan mengurangi asupan lemak dari daging dan susu mempunyai level estrogen yang rendah. Juga telah dibuktikan dari penelitian Harvard School of Public Health Amerika bahwa pola konsumsi wanita Jepang yang selalu menambahkan rumput laut dalam menu makanannya menyebabkan wanita premenopause di sana memiliki peluang 3 kali lebih kecil terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita Amerika. 2. Mencegah stroke. Mengkonsumsi rumput laut dapat menyerap kelebihan garam pada tubuh sehingga dapat mengurangi tekanan darah tinggi pada seseorang yang bisa memicu terjadinya stroke. 3. Mencegah penuaan dini. Kandungan vitamin, mineral, asam amino, dan enzim dalam rumput laut sangat potensial sebagai antioksidan yang berperan dalam penyembuhan dan peremajaan kulit. 4. Mencegah penurunan kecerdasan. Kandungan iodium pada rumput laut yang sangat tinggi dapat mengatasi defisiensi iodium pada tubuh yang berdampak pada penurunan kecerdasan seseorang. 5. Sebagai makanan diet penurun berat badan. Serat pada rumput laut bersifat mengenyangkan dan kandungan karbohidratnya sukar dicerna sehingga akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama. 6. Sebagai antioksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan klorofil dan vitamin C pada rumput laut, khususnya ganggang hijau, berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat membantu membersihkan tubuh dari reaksi radikal bebas yang sangat berbahaya, sehingga dapat pula meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang kuat akan bermanfaat untuk mengurangi gejala alergi maupun mencegah infeksi penyakit akibat kuman. Baik pemirsa, demikianlah beberapa khasiat dari penanaman ganggang laut atau rumput laut yang ada di Nusa Lembongan, Bali. Dan demikian juga perjalanan kita pada kali ini ke wilayah Nusa Lembongan, Kelungkung, Bali.
Meski sektor pariwisata melemah di Nusa Lembongan, Klungkung, Bali, tetapi rumput laut telah meningkatkan geliat ekonomi dan memulihkan situasi ekonomi di Nusa Lembongan selama pandemi COVID-19 ini, di mana rumput laut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya menjadi campuran es, rumput laut juga bisa diolah menjadi keripik panggang dan campuran mie atau pasta, sandwich, hingga salad. Semoga informasi yang saya sajikan ini bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan yang senantiasa setia di Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya Joltapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Sampai jumpa di lain acara dengan tema yang berbeda, tentunya pada kesempatan yang berbeda pula. Sampai jumpa.